Ketua Umum Pandawa 21 Sinjai yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf yang sangat hadir pada kegiatan hari ini. Pertama, mari kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat kemenangannya sehingga kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita dalam komunitas belajar sekolah tahun ini. Dan jangan lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan tugas PKG di Otak dengan materi bicara tingkat lanjut rencana pembelajaran PDOK berbasis proyek dengan sport education atau model kompetisi bola voli dan permainan tradisional. Adapun latar belakangnya, sport education model adalah salah satu model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk meniru pengalaman olahraga dengan tujuan meningkatkan partisipasi keterampilan pemahaman siswa tentang olahraga. Jadi saya merupakan salah satu program yang berdampak positif bagi peserta baik siswa dan memberikan kesempatan siswa untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim selain menjadi pemain siswa dalam mengambil peran lain. Tergantung aktivitasnya seperti menjadi pelatih, manajer, peralatan, wasit, mencatat skor, ahli, statistik, bahkan lebih luas menjadi analisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, SEM ini adalah model pembelajaran di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan suatu kegiatan yang berperan yang di dalamnya berperan semua siswa. Nah, itu yang dimaksud dengan SEM atau Sport Education Model. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai hal sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Saya mengumpulkan kepemimpinan siswa, student racing, ya, dengan memberikan kesempatan maupun ruang dan melibatkan siswa dalam memberikan suara atau voice, kemudian pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Memberdayakan siswa saat program sekolah dilaksanakan sampai menggunakan siswa melakukan evaluasi sehingga terwujudnya nilai yang mengembangkan keterampilan siswa. Nah, jadi sebentar di sini Bapak sekalian, peran siswa dalam melakukan satu kegiatan perlombaan, yaitu perlombaan dengan perlombaan tradisional, permainan tradisional. Kemudian cara kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa yaitu kompetisi bola voli dan permainan tradisional antar kelas di BPD SMP 21 sesuai dengan hasil diskusi kelompok belajar komunitas belajar di BPD SMP 21 Sinjai atau Homel Pandawa 21 dan hasil identifikasi yang ada di sekolah dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan kompetisi tersebut mulai dari sarana dan prasarana yang ada sampai dengan alat pendukungnya. Dengan mengadakan kompetisi kelas tersebut, siswa dapat mengalami atau mengadakan kompetisi secara konseptual atau nyata. Kemudian dapat mengenai tentang belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Kompetisi ini dan dipilih adanya voice dan choice. Banyak yang minat siswa termasuk supaya dalam perwakilan setiap kelas. Jadi rencana kegiatan bisa melakukan kegiatan kompetisi yang berlomba di dalam PPD SMP Negeri Sinjai. Nah, kemudian tiga proyek. Yang pertama itu menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Kemudian yang kedua adalah menurutnya siswa yang berdapat menerima bugar, sehat, gembira dan berprestasi. Kemudian pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui permainan sesuai peranan atau peran yang diminatinya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran penerapan kendala yang aktif
di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, dari model pembelajaran sendiri, di mana peserta didik siswa melakukan kegiatan yang aktif dalam proses pembelajaran khususnya di bidang pendidikan. Kemudian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan. Jadi tujuannya adalah pemahaman tentang peraturan pengembangan keterampilan individu, kemudian kepemimpinan dan bertanggung jawab, kerjasama tim, menumbuhkan sikap percaya diri. Kemudian langkah pemilihan peran dalam program kegiatan, technical meeting, latihan pertandingan antar tim, pemilihan peran dalam afiliasi, kemudian kolaborasi antar tim. Kemudian peran siswa menjadi panitia, juri, peserta, wasit, jurnalistik, pelatih, supporter dan reporter. Kemudian minimasi adalah waktu yang dilaksanakan pada bulan Desember, yaitu bulan Desember tahun 2024 berdasarkan dari proses ini. Jadi sebagai program pembelajaran sendiri biasa sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa guru, terutama di kegiatan olahraga. Nah, contohnya kegiatan sendiri. Cuma di dalamnya beberapa peserta didik persesuaian yang berperan, kemudian guru yang menjadi fasilitator soal yang terlalu sering tahun lalu di tahun 2023. Nah, kemudian struktur program dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Struktur program adalah kurikuler, kemudian siswa terlibat antara kelas 7 dan kelas 9, kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan dari semester 1 bulan Desember tahun 2024. Kemudian mitra dan tanggal tanggung jawab itu kepala sekolah, KNS yang menjadi lokomotif fasilitator adalah komunitas praktik sekolah terdiri dari guru mapel, tenaga pendidik, kepala sekolah yang mendampinginya bisa mempublikasikan kegiatan mitra dengan dewan kelas. Sebagai koordinator kelas dengan masing-masing kelas beserta dan biayanya berasal dari siswa, mitra, sponsor dan dari orang tua murid yang bersama. Nah, jadi struktur program kerjasama antara saya dan komunitas saya adalah model pembelajaran Kemudian tugas yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah, guru dan pendidik yang berprofesi sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan materi, jumlahnya 16 orang. Kemudian siswa berjumlah 160 orang, kelas 7 sampai kelas 9. Nah, jadi setiap keluarga siswa yang akan menentukan sesuai dengan minat dan bakat itu menjadi panitia, peserta wasit, pelatih, supporter, reporter, kemudian koordinator dan sebagainya. Kemudian sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan berkompetisi. Nah, kemudian sekolah memiliki internet yang baik serta memiliki media mendukung untuk melakukan live streaming pertandingan yang dapat direalisasikan melalui sosial media, sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk diberdayakan dalam kegiatan kompetisi. Kompetisi olahraga mulai dari bola voli, net, dan lapangan yang cukup luas. Itulah kapasitas yang dimiliki sekolah yang harus disiapkan untuk melakukan kompetisi dalam permainan ini. Oke, selanjutnya cara evaluasi. Jadi ada 7 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran masing-masing harus dievaluasi atau keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dari refleksi terhadap hasil dan pendidikan. Beberapa hal yang harus dievaluasi diantaranya yang pertama, untuk pembelajaran pendidikan untuk tercapainya untuk pembelajaran dari SEM. Kemudian pembalik dari siswa tentang pengalaman dan pembelajaran SEM. 3. Mengumpulkan pendapat dari refleksi. Yang keempat, refleksi itu terhadap rencana pelaksanaan dan pengawasan. Yang kelima, evaluasi kinerja tim, begitu kolaborasi dan kinerja langsung. Yang keenam, evaluasi tentang konsep iFly, hingga tentang konsep pelaksanaan lagi bagaimana siswa menghormati aturan menghargai alam dan menentukan ketiga olahraga yang baik. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu aktivitas aktivitas siswa yang terlibat sesuai olahraga. Kemudian lanjut, adapun kemungkinan tantangan yang harus dihadapi peserta didik. Kemudian mengelola waktu jadwal yang padat dan keterbatasan waktu yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan SEM. Kemudian faktor dari kemudian itu adalah faktor alam, cuaca, lapangan atau outdoor akan sangat berpengaruh oleh kondisi cuaca. Jadi ketika kita cuaca dalam pada waktu kegiatan waktu itu tidak memungkinkan, maka kita harus dijadikan
ke lapangan outdoor, lapangan tertutup. Kemudian mahasiswa motivasi peserta kesulitan dalam menghadapi termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar kepentingan. Dan yang terakhir adalah keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan. Ini kemungkinan tantangan yang kita pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang juga dilaksanakan dalam kompetisi dan perlombaan. Kemudian ada solusi. Apa solusinya? Pertama, harus melakukan penjadwalan berefisien. Kemudian yang kedua adalah mengalokasi lapangan tidur dan sumber daya lingkungan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan ujian. Yang keempat, komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik. Dan yang kelima, memberikan kembali secara individu untuk setiap siswa. Yang terakhir adalah menerapkan kemampuan siswa untuk menjelaskan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini solusi. Kita akan lanjut. Terima kasih. Baik, saya itu tadi pemaparan materi yang saya bawakan. Mudah-mudahan kegiatan rancangan pembelajaran proyek berbasis proyek kompetisi bola ini dapat saya lakukan nanti